Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Ibu Nindi selaku pengampu mata kuliah Pertamanan dan Hortikultura Landscape kelas A. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Diana Sevi, Bagas Cahyo, saya sendiri Farah Putri, Naflah Afindra, dan Anasya Durotin. Nah, kami dari kelompok 9 ini pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis desain salah satu taman yang ada di Purwokerto, yaitu Taman Rasam. Untuk pembahasan yang pertama ini mengenai gambaran umum dari Taman Rasam itu sendiri, di mana Taman Rasam ini merupakan salah satu taman yang cukup ramai di Purwokerto, di mana taman ini itu menawarkan pemandangan kereta api. Sesuai dengan namanya, taman ini itu terletak di Gang Rasam, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Utara, di mana letaknya sendiri itu dekat dengan stasiun kereta api dan sangat mudah diakses oleh masyarakat. Nah, taman ini itu mulai dibangun pada tahun 2010 atas persetujuan PT KAI karena tanah tersebut memang kepemilikan dari PT KAI sendiri. Kemudian di area Taman Rasam ini menawarkan beberapa hal seperti terdapat wahana permainan bagi anak-anak, kemudian juga menawarkan view kereta api yang lewat, dan juga banyak sekali terdapat pedagang kaki lima. Bahasan selanjutnya adalah mengenai analisis unsur softscape dari Taman Rasam, di mana unsur softscape yang di Taman Rasam itu meliputi beberapa elemen hidup seperti tanaman, rumput, dan juga pohon. Nah, jenis tanamannya itu ada banyak, salah satunya ada rumput, ada tanaman cemara air, tanaman Buxus sempervirens, tanaman beringin Cina, tanaman gandarusa, tanaman supressus, tanaman ararea, tanaman palem merah, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Dan di mana unsur softscape ini memiliki fungsi dalam suatu taman. Selain sebagai penyeimbang, ternyata unsur softscape ini juga dapat dijadikan sebagai penambah keasrian suatu taman karena warnanya yang cenderung hijau. Kemudian juga dapat dijadikan penyeimbang ekosistem sebagai habitat tanaman. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur hardscape. Unsur hardscape adalah suatu elemen keras atau tidak hidup dalam desain landscape yang bersifat permanen atau semi permanen. Unsur ini mencakup struktur fisik yang digunakan untuk membentuk, memperindah, dan mendukung tata ruang suatu taman atau landscape, serta memberikan fungsi tertentu seperti aksesibilitas, estetika, dan juga pengendalian erosi. Contoh dari unsur hardscape sendiri antara lain adalah kursi atau tempat untuk duduk, jalan, patung, kandang hewan, mainan anak, dan juga pagar. Unsur hardscape ini biasanya dikombinasikan dengan unsur softscape, tanaman, dan elemen hidup untuk menciptakan taman atau landscape yang seimbang secara visual dan fungsional. Sebelumnya, perkenalkan saya Naflah Fitra Salma dengan NIM A1D022231. Di sini saya akan menerangkan mengenai unsur-unsur desain. Unsur-unsur desain terbagi menjadi 10, yaitu titik, garis, bentuk, bidang, ruang, warna, aroma, tekstur, suara, dan juga cahaya. Untuk titik pada Taman Rasam digambarkan dengan beberapa titik lampu taman yang juga berfungsi sebagai hiasan berbentuk pesawat dan juga kereta. Hal ini menjadi titik fokus visual dan cahaya pada malam hari. Untuk garis pada Taman Rasam terbentuk dari jalan setapak dan pagar yang berasal dari tempat duduk dan tanaman yang dipangkas hingga membentuk garis vertikal yang kuat, menciptakan garis horizontal, dan melengkung yang menjadi pembatas, jalur, atau ilusi pergerakan. Selain itu, juga terdapat sungai atau aliran air yang meliuk membentuk garis yang alami. Untuk bentuk yang diciptakan dari berbagai elemen seperti alat bermain anak yang berbentuk lingkaran, melengkung, persegi panjang, segitiga, dan juga lain sebagainya. Untuk elemen lain yang memiliki bentuk adalah pohon beringin Cina yang dibentuk setengah lingkaran menjadi daya tarik para pengunjung. Untuk bidang yang terbentuk pada taman ini disusun dari pagar dan tanaman yang berderet pada tepi taman membentuk bidang dinding atau pembatas. Untuk bidang atap atau penutup, dibentuk dari adanya susunan tajuk pohon dan atap yang terbuat dari seng.
Untuk bidang dasar, berupa hamparan rumput dan tanah rata, selain itu juga terdapat permukaan aliran air yang menciptakan bidang reflektif. Untuk ruang yang terbentuk pada taman rasam membentuk ruang terbuka luas dan juga ruang luar. Untuk ruang terbuka luas, menjadi ruang untuk para pengunjung beraktivitas dan menikmati keindahan taman berupa area yang lapang. Sedangkan untuk tajuk pohon dan atap seng membentuk ruang luar yang membatasi alam. Selanjutnya yaitu ada warna. Warna cerah seperti merah, kuning, atau orange dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang ceria dan menarik. Warna-warna ini dapat digunakan pada bunga-bunga, elemen dekoratif, atau bahkan pada bangunan di taman. Warna alami seperti hijau, coklat, atau abu-abu dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang lebih alami dan tenang. Warna-warna ini dapat digunakan pada tanaman, batu, atau elemen lainnya di taman. Kemudian selanjutnya ada aroma. Aroma dapat memainkan peran penting dalam menciptakan suasana yang nyaman dan menarik di Taman Rasam Purwokerto. Tanaman aromatik seperti tanaman yang terdapat pada Taman Rasam Purwokerto dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman dan menarik. Kemudian selanjutnya ada tekstur. Tekstur dapat memainkan peran penting dalam menciptakan suasana yang menarik di Taman Rasam Purwokerto. Tekstur alami seperti batu, kayu, atau tanaman dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang lebih alami dan tenang. Selanjutnya, unsur desain yang terdapat di Taman Rasam Purwokerto yaitu terdapat suara. Suara yang terdapat di Taman Rasam Purwokerto ini yaitu berupa suara kereta api dan suara alam. Suara kereta api yang melintas di dekat Taman Rasam Purwokerto dapat menjadi elemen unik yang membedakan taman ini berbeda dengan taman lainnya. Kemudian suara alam seperti suara burung atau suara air dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang lebih tenang dan nyaman. Kemudian unsur desain yang terakhir yaitu terdapat cahaya. Cahaya alami dapat digunakan untuk menekankan keindahan Taman Rasam Purwokerto pada siang hari. Kemudian cahaya buatan yang terdapat di Taman Rasam Purwokerto yaitu dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang lebih dramatis dan menarik pada malam hari. Misalnya lampu sorot yang digunakan untuk menekankan elemen-elemen tertentu di taman tersebut. Prinsip desain taman diantaranya yaitu terdapat keseimbangan. Taman ini memiliki bentuk asimetris dengan bentuk dan tata letak taman yang tidak teratur. Penekanan, taman ini memiliki focal point yang terletak pada wahana bermain anak-anak yang menjadi hiburan. Selain itu juga dekat dengan rel kereta sehingga bisa melihat kereta api yang lewat. Perulangan, terdapat beberapa jenis tanaman yang ditanam sejajar seperti tanaman pagar. Kesatuan, taman ini memiliki elemen yang seragam yang cocok untuk anak-anak, seperti adanya taman bermain dan warna cat yang berwarna-warni. Kesederhanaan, taman ini lumayan tidak sederhana karena banyak wahana bermain diseterai dengan cat yang warna-warni yang menambah kesan ramai. Ruang tertutup, tidak memiliki ruang tertutup khusus, hanya dibatasi oleh pagar dan tanaman hias yang berfungsi sebagai pembatas. Proporsi, jumlah tempat duduk dengan luas area taman cukup proporsional sehingga masih terdapat tempat untuk mobilitas pengunjung.